Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, saya Bung Joes Bima Sina akan membacakan Monika berita dan informasi. Dan tentunya untuk berita-berita wilayah Barito Timur dan sekitarnya serta Kalimantan Tengah dan sekitarnya. Baiklah, akan kami bacakan satu persatu untuk berita daerah kita. Saya bacakan untuk berita yang pertama, touring siaga Kartula dan peduli COVID-19, Polda Kalimantan Tengah bagikan 500 sembako dan 4 alat pemadam. Memasuki hari kedua touring siaga Kartulia, Karhutla, kebakaran hutan dan lahan dan peduli COVID-19 Polda Kalimantan Tengah telah memasuki wilayah Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas untuk Minggu pada tanggal 16 Juni 2020 siang. Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Kapolda Irjen Pol Dr. Dedi Prastio, Mhum, MSI, MM, dan Komandan Korem dan Rem 102 Panjung, Brigjen TNI Purwo Sudaryanto, pejabat utama Polda Kalimantan Tengah serta komunitas YUP Indonesia Off-Road Federation dengan total rombongan sebanyak 41 mobil. Dalam acara tersebut, Kapolda menyampaikan jika touring kali ini memiliki misi untuk mengecek kesiapsiagaan posko Kartula dan memberikan bantuan sosial dari Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Semoga dengan diadakannya kegiatan seperti ini dapat memberikan motivasi kepada petugas di posko Karhutla dalam bertugas dan juga meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19, ucap Kapolda. Dalam perjalanan tersebut, Kapolda juga tak lupa memberikan alat pemadam kebakaran kepada posko Karhutla dan bantuan sosial kepada masyarakat yang ada di Kampung Bali, Desa Barengjun. Jika Anda masih bersama kami di gelombang kesayangan Anda di Monika Surya FM. Kita akan lanjutkan menikah berita dan informasi. Kabar gembira, peneliti Indonesia berhasil temukan obat COVID-19. Kolaborasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Universitas Airlangga Unair telah berhasil menemukan obat untuk COVID-19 setelah melalui proses riset yang cukup panjang. Obat herbal HIV/AIDS alami, maksud saya, mohon maaf ada salah baca. Peneliti Unair Dr. Purwanti mengatakan kombinasi obat telah efektif membunuh virus corona dari tubuh penderita dalam jangka waktu hingga 72 jam. Pengobatan ini tentunya diharapkan bisa segera diaplikasikan, mengingat terapi tersebut dilakukan dengan menggunakan obat yang sudah beredar di masyarakat. Dari 14 regimen obat yang kami teliti, akhirnya kita mendapatkan 5 kombinasi regimen obat yang mempunyai potensi dan efektivitas yang cukup bagus untuk menghambat virus itu masuk ke dalam sel target dan juga untuk menghambat atau menurunkan
pengembang biakan dari virus itu di sel, kata Dr. Purwanti, seperti dikutip oleh TV One News pada minggu kemarin. Hal ini kita ikuti mulai bertahap, mulai dari 24 jam, 48 jam, dan 72 jam. Maka virus tersebut yang jumlahnya dari ratusan ribu menjadi tidak terdeteksi. Jadi ada 5 macam kombinasi katanya. Oke, Anda masih bersama kami di Gelombang Sains Anda. Sementara itu, Sekretaris BIN Komjen Pol Bambang Sunarwibowo berharap hasil riset pengobatan ini bisa untuk secepatnya mungkin menghentikan penyebaran COVID-19. Kami bekerja sama dengan pihak Unair yang melakukan riset. Alhamdulillah pada minggu yang lalu sudah ditemukan efektivitas kombinasi obat dari obat yang sudah beredar. Ucap Bambang, selain menggunakan obat yang beredar, peneliti pengobatan melalui sel punca juga terus dilakukan dan mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan. Anda masih bersama kami di Gelombang Sains Anda dan tentunya masih bersama informasi. Baiklah, kan kami lanjutkan Monika berita dan informasi. Bertambah lagi 1 orang positif COVID-19 di Barito Timur. Informasi perkembangan coronavirus DSAIS 2019 COVID-19 Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah pada hari Minggu 14 Juni 2020 jam 15.53 WIB. Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 yang juga Bupati Barito Timur Ampera Ayemibas melalui koordinator Bidang Humas Suprayogi SEMT yang menjabat PLT Kepala Dinas Kominfo Barito Timur menjelaskan melalui konferensi persnya melalui aplikasi PDF via grup WhatsApp. Hari ini tidak ada penambahan positif COVID-19 sehingga total kasus positif di Barito Timur secara kumulatif berjumlah 13 orang dengan rincian 5 orang dalam perawatan, sembuh 7 orang, meninggal dunia 1 orang, positif COVID-19 dalam perawatan 1 orang, dari desa Banyulandas, Kecamatan Benua 5, 2 orang, dari Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, dan sedang tidak dirawat di Rumah Sakit Dori Silvanus Palangkaraya. Sedangkan 1 orang yang baru positif berasal dari Kelurahan Taniran, dan 1 orang yang dinyatakan positif pada jumlah 12 pada hari Jumat 12 Juni kemarin. 2 hasil swab tes pada hari ini yang telah konfirmasi 1 dengan hasil positif. Dengan terkonfirmasi 1 dengan hasil positif dari Kelurahan Taniran dan 1 petugas polisi Polsek Benua 5 yang hasilnya negatif. Pasien dalam pengawasan PDP saat ini 1 orang dari desa Tampung Ulung, Kecamatan Pematang Karau. Orang dalam pemantauan atau ODP 2 orang, 1 orang dari Kecamatan Benua 5 berasal dari Kelurahan Taniran dan 1 orang dari Kecamatan Petangkep Tutoy berasal dari Desa Lalap. Untuk data distribusi COVID-19 di 10 kecamatan wilayah Barito Timur tercatat pada tanggal 13 Juni 2020 berdasarkan survei tim gugus sebagai berikut. Kecamatan Raren Batuah tidak ada kasus, Kecamatan Dusun Tengah jumlah kasus positif kumulatif 10 orang, kasus sembuhnya 7 orang.
Kecamatan Petangkep Tutwe tidak ada kasus, Kecamatan Awang tidak ada kasus, Kecamatan Benua 5 jumlah kasus positif kumulatif 2 orang, Kecamatan Dusun Timur tidak ada kasus, Kecamatan Pancoepat tidak ada kasus, Kecamatan Karusen Janang tidak ada kasus, Kecamatan Paku tidak ada kasus, Kecamatan Pematang Karo jumlah kasus positif kumulatif 1 orang, kasus meninggal 1 orang. Pemerintah daerah Kabupaten Batu Timur melalui tim gugus COVID-19 mengingatkan untuk untuk masyarakat secara meluas agar tidak mengikuti prosedur protap COVID-19 sesuai anjuran yang disampaikan pemerintah. Diharapkan masyarakat Batu Timur terus berupaya menerapkan perilaku disiplin, pakai masker kalau keluar rumah, tetap jaga jarak, hindari keramaian, pola hidup bersih dan sehat, cuci tangan selalu dengan air yang mengalir, memakai sabun dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan kesehatan. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang sayang Anda. Baiklah, kita lanjutkan masih bersama saya Bung Joyce Bimasina dalam Monika Berita dan Informasi. Provinsi Kalimantan Tengah dijadikan sebagai ketahanan pangan nasional, kearifan lokal dan perlu dipertahankan tentunya. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Batu Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Arianto S. Muller merasa bangga dan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo atas ditetapkannya oleh pemerintah pusat menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai kawasan food estate dengan tujuan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Sebagaimana kita ketahui bersama, konsep food estate merupakan pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi, mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan. Arianto menerangkan untuk mendukung pelaksanaan program dimaksud dilihat dari potensi yang ada di wilayah Kabupaten Batu Timur. Sudah pasti pemerintah daerah setempat harus segera mempersiapkan strategi pemanfaatan lahan pertanian yang memadai, baik itu di lokasi lahan persawahan ataupun lahan kering, dan tetap menjunjung tinggi kebiasaan masyarakat sesuai dengan mempertahankan kearifan lokal. DPRD secara kelembagaan prinsipnya kita sangat mendukung kearifan lokal, lebih-lebih dalam hal itu mempertahankan keberlangsungan hidup di masyarakat dan mempertahankan ketahanan pangan kita, kata Arianto. Arianto menegaskan kearifan lokal adalah gagasan-gagasan nilai-nilai atau pandangan dari suatu tempat yang memiliki sifat bijaksana dan bernilai baik yang diikuti dan dipercaya oleh masyarakat di suatu tempat tersebut dan sudah diikuti secara turun-menurun oleh masyarakat di Kalimantan Tengah. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang sayang Anda di 92,9 FM dan 98,8 FM Monika Surya Barita FM. Hingga saat ini jumpa kita untuk kesempatan ini dalam Monika Berita dan Informasi. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman, dan bersama saya Bung Joyce Bimasena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.